dengan perintah supaya terdakwa ditahan di rutan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Menyatakan barang bukti sebagaimana daftar bukti berupa barang bukti kode huruf A dan seterusnya digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Widodo. 5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Kami selaku penasihat hukum tidak sependapat dan sangat-sangat keberatan dengan surat tuntutan yang diajukan oleh saudara penuntut umum. Memang perbedaan pendapat antara kami selaku penasihat hukum dengan penuntut umum adalah hal yang wajar, karena fungsi daripada penasihat hukum dan penuntut umum berbeda dalam proses beracara. Agaknya tidaklah berlebihan dikemukakan bahwa ada suatu pendapat yang hidup di dalam masyarakat, khususnya pencari keadilan, bahwa baik hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum mempunyai fungsi yang sama, walaupun berlainan posisi. Untuk itu masing-masing pihak yang berproses digambarkan oleh Profesor Mr. M. Trapman sebagai berikut. Het standpunt van de verdachte karakteriseerde hij als de subjectieve veroordeling van een subjectieve positie, dat van de raadsman als de objectieve veroordeling van een subjectieve positie, dat van de openbaar ministerie als de subjectieve veroordeling van een objectieve positie, dat van de rechter als de objectieve veroordeling van een objectieve veroordeling van een objectieve positie. Yang artinya bahwa terdakwa mempunyai pertimbangan yang subjektif dalam posisi yang subjektif. Penasihat hukum mempunyai pertimbangan yang objektif dalam posisi yang subjektif. Penuntut umum mempunyai pertimbangan yang subjektif dalam posisi yang objektif. Sedangkan hakim mempunyai pertimbangan yang objektif dalam posisi yang objektif pula. Dari Profesor Mr. Van Bemmelen, Leerboek van het Nederlands Straf Procesrecht, halaman 132. Dengan dalih dan alasan tersebut, sudah sewajarnya lah bahwa pendirian kami berbeda dengan pendirian saudara penuntut umum yang mendakwa terdakwa Kukuh Kertosafari dengan dakwaan melakukan tindak pidana korupsi, dengan dakwaan primer melanggar pasal 21 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 3199 sebenarnya diubah dengan Undang-Undang 20 tahun 2001 junto pasal 5 ayat 1 KUH pidana dan subsidiar melanggar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 3199 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUHP yang dalam tuntutan telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Jakarta Pusat menyatakan terdakwa Kukuh Safari bin Hasanuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan primer. Meskipun berbeda posisi, tapi baik terdakwa, penasihat hukum, penuntut umum, dan hakim bertujuan sama, yaitu mencari dan menegakkan keadilan. Keadilan yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia. Meskipun adanya perbedaan kepentingan dan adanya perbedaan tolak ukur yang kita gunakan dalam memandang perkara ini, tentu kita tetap berharap bahwa kita tidak akan kehilangan akal budi dan kemanusiaan. Tidak kehilangan akal budi dan kemanusiaan kita dalam memahami dan memaknai perkara terdakwa ini. Sebab pemahaman kami, kemanusiaan itulah yang harus kita junjung tinggi dengan menggunakan akal budi. Karena yang kita muliakan dengan penegakan hukum secara baik dan benar itu adalah untuk menegakkan harkat dan martabat manusia, bukan untuk menghancurkan harkat dan martabat manusia, termasuk harkat dan martabat terdakwa Kukuh Kertosafari. Pengadilan adalah sarana untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan, sehingga peradilan itu tidak boleh kita ubah wajahnya. Kita tidak boleh ubah fungsinya menjadi tempat penghukuman. Tentu dan merupakan keniscayaan kalau kami berharap
bahwa dengan perbedaan pandangan dalam memahami dan menilai perkara terdakwa antara kami dengan sebagai penasihat hukum dan penuntut umum, kami berharap Yang Mulia Majelis Hakim akan secara gamblang dan jernih melihat kebenaran material dalam perkara ini. Majelis akan melihat sisi kebenaran yang kami kemukakan dan ketidakbenaran yang dikemukakan oleh saudara penuntut umum yang terhormat. Dalam pada itu, perbedaan cara pandang ini harus kita yakini pula sebagai rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena adanya perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa kita masih menggunakan akal budi dan hati nurani. Kita masih menggunakan ilmu dan pengetahuan kita di dalam mencermati perkara ini. Benarlah kiranya apa yang dikatakan oleh Daniel Webster bahwa justice in the great interest of man on earth. Keadilan merupakan kepentingan yang besar bagi kehidupan manusia di dunia. Dalam bukunya The Lawyer Treasury. Dan dikutip oleh Egan Gerhard, halaman 11, karena tanpa adanya keadilan akan timbul keresahan dalam masyarakat. Dan rasa keadilan harus memiliki kepentingan yang berimbang dalam proses peradilan pidana, termasuk rasa keadilan bagi terdakwa. Penegakan hukum dengan mengesampingkan rasa keadilan justru akan menimbulkan chaos hukum. Sebaliknya, keadilan tanpa didasari penegakan hukum yang objektif akan menghilangkan nurani keadilan kemanusiaan. Namun demikian, keadilan dengan menelantarkan kepastian hukum dan hak asasi terdakwa justru menjadikan keadilan sebagai sarana kepentingan politik sesaat. Bahkan akan dijadikan kepastian hukum sebagai sarana persuasi dari makna the rule of law suatu negara, termasuk Indonesia sebagai negara hukum yang mengedepankan kemanusiaan yang adil dan beradab. Perkara ini berkenaan dengan berlakunya hukum pidana yang berbeda dengan hukum perdata atau hukum lainnya. Artinya, yang menjadi masalah dalam peradilan perdata atau peradilan administrasi adalah kerugian dan kebenaran formil, sedangkan di dalam peradilan pidana titik sentral adalah pelanggaran norma atau norm overtrading, terlepas dari ada tidaknya kerugian. Lebih menarik lagi, dalam peradilan pidana ini yang menjadi taruhannya adalah manusia ciptaan Sang Khalik. Hukum pidana menyentuh sendi-sendi kehidupan manusia secara baik, secara fisik maupun kejiwaan atau nurani. Oleh karena itu, sangat berperan dan turut berbicara personal overthinking dari hakim yang melalui alat-alat bukti serta keyakinan dalam menjatuhkan pidana. Problema yang dihadapi terdakwa Kukuh Kertosafari dapat dipertanyakan pada diri pribadi setiap insan, baik ia dari profesi hukum, profesi wartawan, profesi lainnya, atau orang awam sekalipun. Terlepas dari adanya perbedaan posisi, namun kita semua selalu bersama-sama mencari dan berusaha menemukan hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan akhirnya akan mencapai kebenaran material sejati sebagai responsitas suatu keadilan dengan menjauhi sikap a priori subjektif terhadap terdakwa. Dalam mendudukkan Kukuh Kertosafari sebagai terdakwa di depan sidang ini, hendaknya jangan dipaksakan bahwa ia harus dinyatakan sebagai orang yang bersalah dan bertanggung jawab atas tindakannya, tetapi harus benar-benar dikaji secara objektif dan menyeluruh, secara komprehensif. Apakah terdakwa benar-benar sebagai orang yang melakukan unsur-unsur tindak pidana korupsi? Dan yang lebih esensial lagi adalah, apakah dalam diri terdakwa adanya niat jahat atau mens rea untuk melakukan suatu tindak pidana korupsi. Prinsip keadilan yang berimbang, balance of justice principle, berlaku dan mengikat pula bagi para pihak yang terlibat pada due process of law dalam perkara terdakwa Kukuh Kertosafari, dan karena itu keadilan dalam suatu proses hukum pidana inilah yang sekarang menjadi taruhan. Suatu asas yang disebut in dubio pro reo yang juga berlaku bagi hukum pidana yang berintikan serta menyatakan bahwa apabila terdapat cukup alasan yang meragukan kesalahan terdakwa, maka hakim membiarkan neraca timbangan jomplang untuk keuntungan terdakwa.
prinsip doktrin dalam hukum pidana tetap dominan dalam kehidupan diri terdakwa yang universal. Karena itu hendaknya dihindarilah sejauh mungkin subjektivitas atas penanganan perkara yang dihadapi oleh terdakwa dan oleh siapapun, baik itu berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, politik, maupun ekstra interventif lainnya. Sehingga ada gium bahwa lebih baik membebaskan 1.000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Dapat diterapkan secara total objektif dan adil pada diri dan dalam kasus terdakwa Kukuh Kertosafari. Majelis Hakim yang kami muliakan. Mengapa hal itu perlu kami kemukakan? Sebenarnya sudah sejak awal masalah ini telah kami kemukakan, yaitu dalam eksepsi kami bahwa surat dakwaan penuntut umum adalah obscure label atau salah sasaran, error in persona. Dan ternyata setelah perkara ini digelar dalam persidangan selama 32 kali di persidangan ini, dengan memeriksa, mendengarkan keterangan saksi-saksi para ahli dan terdakwa, serta surat-surat yang terkait, makin nyata, makin jelas, makin terang dan gamblang bahwa tidak seyogianya Kukuh Kertosafari bin Hasanuddin didudukkan sebagai terdakwa di dalam perkara ini. Apabila secara jujur, objektif,